Iya. Ada dalil yang suara saya masih jelas? Jelas? Ada dalil yang berkata seperti ini. Aqimus shalah wa atuz zakah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Sholat dan zakat itu berkali-kali Allah gandengkan dalam Al-Quran. Sholat, zakat. Sholat dan zakat ini statusnya sama-sama fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan, yang kita harus mengerjakannya, yang statusnya hukumnya adalah wajib. Nah, apa yang pengen saya sampaikan dalam majelis ini? Banyak jemaah kita ini yang sedekahnya banyak, Bu. Sedekahnya banyak, sedekah subuhnya banyak, sedekah untuk masjidnya banyak, wakafnya banyak, tapi zakatnya nggak dibayar. Itu sama dengan dia sholat tahajud tapi nggak sholat subuh, betul? Saya bilang sama teman saya, zakat jangan lupa bayar. Tenang Nel, aku udah nyumbang untuk masjid dah 1 juta sebulan. Nyumbang untuk masjid itu infak namanya. Sebanyak apapun infak, jangankan nyumbang untuk masjid, bangun masjid pun kalau zakat nggak dibayar tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat. Banyak orang yang sedekahnya banyak, dia sedekahi banyak orang, dia bangun masjid, tapi dia tidak bayar zakat, maka tidak bisa menggugurkan kewajiban zakatnya. Sama dengan macam mahasiswa saya, siapa yang tadi malam tahajud? Saya, Bu. Yang tak sholat subuh? Saya juga, Bu. Loh kenapa? Tertidur, Bu. Nah, sama dengan itu. Sama dengan sholat duha, tapi nggak sholat zuhur. Jadi zakat ini penting. Makanya setiap saya disuruh menyampaikan ceramah tentang sedekah, Ustazah, kata bapak-bapak, tolong sampaikan tentang sedekah. Saya gabung dengan zakat ya Pak. Kenapa? Kenapa Ustazah nggak sedekah aja? Nggak bisa. Karena saya nggak mau jemaah saya itu menjadi orang yang banyak sedekahnya tapi nggak bayar zakat. Dia dapat pahala karena sedekahnya, tapi dia berdosa karena tak bayar zakatnya. Paham sampai sini? Maka sore ini kita belajar tentang bab zakat. Kalau saya ceramah di Pelalawan, saya akan ceramah tentang zakat perkebunan. Kalau saya ceramah di Sumbar, saya akan ceramah tentang zakat pertanian. Tapi karena saya di kota Pekanbaru, maka saya sesuaikan zakat dengan kondisi kita yang ada di kota kita. Setuju? Maka saya akan fokus pada 3 zakat. Yang pertama namanya zakat profesi atau penghasilan. Yang kedua namanya zakat emas. Karena saya tengok-tengok nih emasnya banyak nih. Bukan emas Jawa ya, emas asli. Kemudian yang ketiga adalah zakat tabungan. Kita bahas pelan-pelan. Sampaikan nanti kaji ini kepada anaknya. Yang pertama ada namanya zakat profesi. Zakat penghasilan. Yang harus kita keluarkan. Saya rasa orang yang mengeluarkan zakat profesi ini sulit untuk sekarang. Karena zakat profesi atau zakat penghasilan ini perkumpulan-kumpulan semua penghasilan kita. Contoh, misalnya ibu jualan dapat uang. Terus ibu juga PNS dapat uang. Terus juga ibu punya kos-kosan, ada hasil dari kos-kosan dapat uang. Uang itu semuanya kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Nah, berapa minimal kita wajib mengeluarkan zakat profesi? Nah, ini berat karena harga emas sekarang mahal. Karena zakat profesi itu digandengkan kepada emas. Saya pelan-pelan. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan bagi orang-orang yang sudah punya penghasilan minimal 85 gram per tahunnya. Berapa harga emas 1 gram sekarang, Bu Rita? 1,8. Nah, tahu ya, saudagar emas ya. 1.800.000 1 gram, Bu Rita. Kali standarnya 85 gram. Jadi saya pelan-pelan. Orang yang mengeluarkan zakat profesi adalah orang yang penghasilannya per bulan, per tahun setara dengan 85 gram emas. 1 gram 1.800.000 kali 85 gram emas. Berapa?
153 juta per tahun bagi 12 bulan. Ya dong? Kan per bulan ya. Sekitar 12 juta. Udah ada duit 12 juta sebulan? Kalau belum ada, jangan niang, saya dulu. Tapi kalau sudah ada, keluarkan zakat. Bilang sama anaknya. Nah ini gabungan semuanya. Dari uang kos-kosan sekian. Dari jualan baju sekian. Dari uang PNS sekian. Ini ukuran emas di tempat kita sesuaikan dengan emas di tempat masing-masing. 12.750. Katakan penghasilan kita bulanan 15 juta. Maka keluarkan zakatnya 375.000, 2,5%. Betul? Kalau 10 juta 250.000, betul? Kalau 20 juta 500.000, betul? Tayo tanda betul-betul aja. Pokoknya 2,5%. Itu zakat profesi. Ustazah, nggak ada zakat profesi. Pada masa Rasul nggak ada profesi. Ya jelas. Pada masa Rasul orang beternak, orang berniaga. Adanya zakat dagang, zakat niaga. Sekarang orang punya profesi. Dokter lebih besar pula lagi gajinya dibanding orang penjual sembako. Maka sekarang ada namanya zakat profesi oleh fikih kontemporer. Keluarkan 2,5%. Pura-puranya dalam 15 juta zakat cuma 375.000. Keluarkan. Kemana kita keluarkan? Ke fakir. Fakir orang yang tidak bekerja. Miskin. Miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Atau ke mu'allaf, orang yang masuk Islam. Ya, atau ke orang yang berhutang karena kemiskinannya. Bisa kita serahkan zakat kepada dia. Ustazah, yang 15 juta ini dikeluarkan setelah dipotong kebutuhan atau bagaimana? Ada penghasilan kita misalnya 30 juta. Kredit mobil 5 juta. Kredit motor 1 juta. Kredit rumah 10 juta. Tinggal 5 juta lagi. Nggak cukup saja, minus. Sebenarnya itu orang kaya, dia wajib zakat. Cuman tak pandai menempatkan uang aja. Maka ketika hutangnya untuk kebutuhan tersier, dia tetap wajib zakat. Paham? Kecuali dia hutangnya untuk beli cabai di pasar, berarti orang miskin, nggak perlu bayar zakat dia. Paham sampai sini? Udah? Minusnya karena kredit rumah, kredit mobil, kredit orang, semua kredit. Kredit handphone, kacamata, semua. Berlian. Kaya kan itu? Dia tetap kena zakat. Ini saya mau ke sana. Jadi itu penghasilan. Penghasilan ini dalam bentuk apapun. Ustazah, saya PNS, jelas dong 2,5%, betul ya? Gimana kalau kita pedagang Ustazah? Misalnya saya dagang gamis. Makanya para pedagang harus mencatat mana omset, mana profit. Omset itu adalah untung tambah modal. Yang wajib dizakatkan dari untung, Bu. Jangan modalnya dizakatkan. Abi piti bekoma. Contoh jualan gamis. Omsetnya per bulan itu 20 juta. Potong uang karyawan satu orang misalnya 2 juta. Potong uang modal misalnya 5 juta. Potong lagi uang sewa ruko misalnya. Sisanya adalah 13 juta untung bersihnya. Maka keluarkan 2,5% dari 13 juta. Paham? Ustazah, saya ini kan pedagang. Untung saya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tidak apa-apa. Zakatnya naik, turun, naik, turun, naik, turun. Iya. Apakah saya serahkan setahun atau sekali sebulan? Bebas. Kan jumlahnya nanti sama aja. Cuman saran saya keluarkanlah setiap bulan. Pertama, kita nggak tahu seberapa panjang usia kita, betul? Yang kedua, kita nggak tahu, kadang-kadang kecil aja berat bagi kita. Apalagi udah setahun besok besar. Ternyata banyak duit zakatnya. Bagus beli iPhone lagi. Yang ketiga, kita mesti terbiasa untuk memberi. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Dan memberi ini harus dilatih. Ustazah, saya punya mobil 5. 5-5-nya saya pakai. Senin saya pakai warna biru. Selasa saya pakai warna hitam. Rabu saya pakai warna silver. Kamis saya pakai warna abu-abu. Jumat saya pakai warna coklat. Wajib zakat nggak kalau mobilnya 5? Wajib nggak? Wajib nggak? Enggak, karena tidak menghasilkan, tidak ada cash flow. Ustazah, saya punya mobil 2. 1 saya pakai, 1 saya rentalkan. Hasil rentalnya wajib zakat. Ustazah, saya punya rumah 3. Senin Selasa saya tinggal di Pekanbaru. Rabu Kamis saya tinggal di Bangkinang. Jumat Sabtu saya tinggal di Rumbai. Minggu saya tinggal di Kolong Langit. 3 rumah saya gede-gede saja. Wajib zakat? Tidak, kecuali rumahnya dikontrakkan. Hasil kontraknya wajib zakat. Paham? Wah, pintar anak mama. Paham. Selanjutnya, ke siapa zakat kita serahkan? Tadi, ke fakir, orang yang tidak bekerja. Miskin, bekerja tapi nggak cukup duitnya. Boleh nggak zakat kita berikan kepada saudara yang terdekat kita? Saya jelaskan seperti ini. Saya pelan-pelan. Kita boleh berikan zakat kepada saudara selagi secara syariat dia bukan tanggung jawab kita. Contoh, saya tidak boleh zakat ke mak saya karena mak saya tanggung jawab anaknya secara syariat. Mak saya juga nggak bisa zakat ke saya karena saya tanggung jawab mak saya secara syariat. Tapi saya, nauzubillah, boleh zakat ke abang saya dan kemudian ke kakak saya atau ke adik saya yang entah di mana, tidak punya adik saya, pura-puranya aja lah, ya kan? Maka saya boleh zakat ke adik, ke kakak saya, ke abang saya, karena mereka bukan tanggung jawab saya secara syariat. Jadi coba saya tanya, boleh nggak zakat ke adik? Boleh. Ke kakak? Ke abang? Ke ponakan? Boleh. Ke sepupu? Boleh. Ke tetangga? Ke mantan? Semangat kali bilang boleh-boleh. Boleh nggak istri zakat ke suami? Istri zakat ke suami. Istri zakat ke suami. Ibu kaya raya. Suami ibu makin lama makin melehe-lehe. Bang, nampaknya kau ini makin lama makin lusuh. Suruh cari kerja tak kasih-kasih juga kerja. Kalau kata Pak Ustadz, orang yang tak bekerja itu fakir bang. Kayak engkau lah nih bang. Maka ku kasih zakat untuk kau bang. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena suami bukan tanggung jawab istri. Tapi jangan kuat-kuat betul. Dilemparnya kan nanti kau kira aku gila. Tapi janganlah. Ya sedekah aja lah kalau ke suami. Nah, sekarang boleh nggak suami zakat ke istri? Tidak, karena istri tanggung jawab suami. Paham tuh mak? Dengan syarat dia orang dan untuk melihat orang miskin, don't judge the people by the cover. Itu bahasa kampung saya itu. Saya artikan bahasa kampung saya ini ya. Untuk menengok orang itu miskin, itu tidak dilihat daripada tampak depannya, tapi dilihat daripada tampak dalamnya. Contoh, kemarin ada yang nanya sama saya. Ada seorang janda, anaknya 4. Suaminya meninggal. Lalu kemudian janda ini tidak ada kerja. Dia tinggal di rumah mantan almarhum suaminya yang besar. Tapi kan yang mapan itu suaminya tadinya, betul? Maka dia tidak bekerja. Suaminya meninggal. Dia punya rumah petak kecil-kecil 2. Sewanya cuma 1 juta sebulan. Kali 2 cuma 2 juta. Anak 4 semua sekolah. Terjadi perdebatan. Di masyarakat dia perlu diberi zakat nggak? Banyak orang bilang, ngapain kasih zakat ke dia? Rumahnya aja gadang. Iya kan? Rumahnya aja 2. Ngapa kita zakat ke dia?
Sekarang saya tanya, orang ini miskin gak nih? Miskin gak? Miskin, Bu. Loh, dia memang punya rumah, tapi kan jual rumah gak semudah membalikkan telapak tangan, Bu. Sebaliknya, ada orang yang tinggal di rumah biasa-biasa, tapi tabungannya banyak. Orang miskin gak? Enggak. Jadi tidak bisa dilihat dari rumahnya cuman papan doang, zakat lah. Entah rumah papan sama kilo. Nah, jadi harus pandai membidik. Mana dia orang miskin, mana dia orang yang tidak. Saja, apakah zakat mal harus, ini kan zakat profesi termasuk zakat mal, harus diijab kabulkan? Jawabannya enggak. Ya, jadi cukup kasih ini untuk kamu gitu aja. Ustazah, kan penghasilan saya 15 juta. Saya wajib zakat 375.000, ya dong? Saya bingung cari orang miskin, Ustazah. Maka ibu datang ke masjid, lihat bakul masjid yang bacaannya fakir miskin. Taruh ke dalam itu, boleh. Tapi jangan bacaannya masjid, nanti jadi infak dia. Jangan bacaannya anak yatim. Anak yatim tidak boleh diberi zakat. Jadi bacaannya pastikan fakir miskin. Kalau nggak ada bacaan tidak usah. Nanti nggak tepat. Anak yatim sama masjid. Anak yatim nanti bagusnya ada masjid. Ada miskin. Iya, anak yatim bisa dikasih santunan, itu sedekah. Kalau zakat macam kepada orang miskin saja. Kalau anak yatim itu miskin, maknya yang dikasih, maknya yang miskin, bukan anak yatimnya yang kecil itu. Oke? Seperti itu. Atau kasih aja ke Baznaz, udah. Tapi dekat-dekat kita nih baguslah masuk wakul kan. Masyarakat kita yang mendapatkan. Seperti itu. Atau transfer ke Palestina, jihad fisabilillah. Bisa. Ini kayaknya banyak wajah-wajah bingung bayar zakat kemana kan? Terus dikasih idenya kan? Amin. Nah, kita harus bingung bayar zakat di mana. Belum kaya namanya. Kalau masih santai bayar zakat, harus bingung. Mana lagi nih aku mau bayar zakat nih? Masya Allah. Clear? Mana lagi mau bayar nih? Tolonglah, titiplah zakatku. Ada nggak orang kaya di sana? Ada nggak orang susah di sana? Gitu, Masya Allah. Kan itu yang terjadi pada masa Nabi. Saja. Emangnya kalau saya tak bayar zakat tuh gimana Ustazah? Jadi gini. Misalnya penghasilan kita 20 juta. Wajib zakat misalnya 500.000. Kita enggak bayar zakatnya. Lalu kemudian tiba-tiba cucu kita mau beli. Nek, apa? Beli apa? Ayam kerak. Lalu ayam crispy dimakan oleh cucu kita, fa'akluhul haram, maka makanannya menjadi haram. Saya nggak mau lah, saya belikan minuman aja, syarabul haram, minumannya jadi haram. Saya belikan pakaian aja walaupun saya nggak bayar zakat, libasul haram, pakaian haram. Saya belikan bensinnya haram. Orang kalau udah makan haram, minum haram, pakaian haram, qulubul la yafqahuna biha, hatinya susah mendengarkan kebaikan. Hadhanul la yusma'una biha, telinga susah mendengarkan kebaikan. Absarul la ainul la yubsaruna biha, maka matanya susah mendengarkan kebaikan. Makanya kalau ada anak dinasehati nggak bisa, istri dinasehati mengamuk. Bapak-bapak ngomong sama saya, istri saya melawan saja. A kata saya, B kata dia. Saya belalakkan mata saya, dia busungkan dadanya. Saya usir dia, pergi pula dia saja. Saya marahin dia, balik marah saja. Anak saya melawan, saya masukkan pondok, kabur dia saja. Berantuk, berkelahi di rumah. Saya biasanya tanya, Bapak sholat enggak? Sholat saja. Umroh enggak? Umroh saja. Dengan orang tua baik enggak? Baik saja. Dengan tetangga baik. Saya orang masjid saja. Zakat bayar enggak? Itu yang enggak saja. Nah, itulah dia sebabnya. Bayangkan itu. Jangan biarkan uang zakat itu di rumah kita. Buang keluar. Karena jumlahnya sedikit. Kalau enggak kita keluarkan, kita susah. Kecuali kalau dia besar kali pula. Paham sampai sini? 2,5% saja. Ini baru bicara zakat profesi. Setelah ini kita lanjutkan zakat emas, zakat tabungan. Silakan. Misalnya kita punya penghasilan profesi.
mau kasih ke pasien boleh nggak dibayarkan, diberikan dalam bentuk sembako? Saja, boleh nggak zakat itu dikonversi dalam bentuk to'am, sembako? Silahkan, nggak masalah. Tapi bidik zakat itu mesti ke asnaf yang berhak menerimanya. Beda dengan sedekah. Sedekah boleh kasih ke orang tua, ke orang kaya, ke non muslim, ngasih makan kucing, tak termakan kawan. Sedekah mah bebas. Nah, cuman bidikannya aja. Ada lagi ragu sebelum saya lanjut? Tidak. Zakat profesi beda. Yang nunggu 1 tahun itu zakat emas dan tabungan yang akan saya jelaskan. Kalau zakat penghasilan ketika sudah cukup nisab 13, 12 berapa tadi? 750 dia keluarkan zakat. Beda dengan emas. Kalau zakat emas ada nisab, ada haul. Ini yang mau saya jelaskan. Profesi dulu ada yang mau tanyakan? Aman? Yang kedua, zakat emas. Setelah ini coba tengok emas-emas di bawah bantal tuh. Emas-emas yang di atas genteng itu. Jangan sampai harta kita menjadi bala untuk kita di yaumil akhir nanti. Nauzubillah. Zakat emas. Emas ini wajib dizakatkan. Ketika emas itu secara nisab sudah terkumpul 85 gram emas. Saya ambil contoh. Pura-puranya dari dulu-dulu kan satu emas di Pekanbaru 2,5 gram loh. Betul kan? Hitungannya emas loh, hitungannya gram loh. Berarti 40 emas, ya dong? 40 emas kan lebih kurang 40 emas ya. 85 gram ya. 40 emas 100 gram ya. Betul ya? Kita pakai gram ya, Bu. Aman ya kalau pakai gram ya. Pokoknya satu emas di kita 2,5 gram gitulah. Cobalah tuang beko ameh di rumah tuh di. Nah, ya Bu Ketua. Nah, jadi misalnya nih, dari kemarin-kemarin saya udah ngumpulkan emas, nabung emas. Sampai tanggal 28 Juli 2025 terkumpullah emas saya, pura-puranya ini emas saya 85 gram. Berarti nisabnya cukup per 28 Juli. Betul? Ini baru nisab nih. Tanggal berapa tadi? 28. Ini baru nisab. Dah? Oh, udah 85 gram emas nih. Nah, coba kita lihat haulnya. Lalu emas ini masih utuh atau bertambah dia sampai 28 Juli 2026. Berarti haulnya udah setahun. Clear sampai sini? Maka ketika 28 Juli 2026 nanti, ternyata emas saya itu kan saya nabung terus tuh, cak-caknya tuh. Maka sudah terkumpullah emas saya, pura-puranya berapa? 110 gram cak-caknya. Ya dong, kan udah 1 tahun pula tadi kan? Kan ya? 85 gram 28 Juli sampai 28 Juli 2025 terkumpullah dia 110 gram. Saya pakai kalkulator. 110 oke? Kali berapa harga emas nanti? Iya. Pura-puranya 2 juta. 110 gram kali 2 juta. Oke? 220 juta secara rupiah betul? Kali 2,5%. 5.500.000 keluarkan zakat. Boleh ke 1 orang, boleh ke banyak orang, boleh emasnya saya jual, saya kasih uangnya, boleh emasnya doang yang saya kasih, boleh tabungan yang lain yang saya kasih, yang itu biarkan tetap utuh jadi emas saya, bebas. Yang penting keluarkan 5.500.000. Sampai sini paham? Oke, saya lanjut sebentar. Saya tahu isi hati pertanyaan Ibu. Nah, aja kita selesaikan dulu ya. Sampai sini paham dulu? Lalu bagaimana Ustazah? Seandainya 28 Juli 85 gram. Rupanya nanti Desember belum sampai Juli terpakai 50 gram. Batal. Pokoknya 85 gram per tanggal sampai setahun utuh.
Paham? Yang kedua, apakah setiap tahun? Nah, ya kan? Ini isi hati bukan? Apakah setiap tahun emas murni, logam mulia, batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram emas? Tapi kalau perhiasan sekali seumur hidup. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi misalnya ibu pakai ikat pinggang 20 gram. Ya kan? Pakai anting 10 gram. Pakai gelang 20 gram. Pokoknya perhiasan lah bentuknya kan. Tapi 24 karat ya. Ya, bukan berlian. Ya, dia 24 karat emas, kadar emas. Ya. Lalu kemudian setelah itu ibu zakatkan dalam satu onggok ini satu kali aja. Nanti kalau udah kumpul onggok perhiasan lain 85 gram baru keluarkan zakat. Oke? Tidak apa-apa keluar zakat. Saya itu selalu doa, ya Allah, jadikan saya menjadi hambamu yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Kok kita takut zakat? Alhamdulillah. Kalau bisa kita zakat itu kita sampai bingung mau dikasih ke siapa, Bu. Sampai pusing kepala mau dikasih ke siapa zakat nih. Karena zakat tuh harus hati-hati milih orangnya. Iya dong. Kalau penghasilan kita sebulan 20 juta, zakatnya 500 ribu. Kalau 200 juta, 5 juta. Lah kalau 400 juta, 10 juta. Lah kalau 1 miliar, 25 juta. Kemana mau dikasih misalnya gitu kan. Misalnya kalau dia 400 juta kan 10 juta. Bingung mana mau dikasih. Kan gitu ibaratnya. Harusnya umat Islamnya sampai bingung dia ngeluarin zakat itu. Mantap. Wah, luar biasa ya kan. Nah makanya kalau doa, ya Allah, berikan aku kemapanan sehingga aku bisa mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Jadi zakat tuh enggak apa-apa banyak. Dia kan tetap kecil dibanding penghasilan kita. Dalam 100 gram kan cuma 2,5 gram. Dia tetap kecil hitungannya itu. Oke? Semoga Allah mapankan kita semua. Amin. Sampai kita bingung mengeluarkan zakat kemana. Amin. Gitu dong doanya. Oke? Apa? Silakan teman-teman. Misalnya kan ada rezeki pertama terus dia, apakah memang satu kali saja kita zakatkan ataukah logam mulia selagi di atas 85 gram, kan 28 Juli 2026 tadi, 28 Juli 2027, 28 Juli 2028, selagi dia di atas 85 gram keluarkan zakat terus 2,5%. Oh iya jelas. Kalau sekali aja itu zakat perhiasan, emasnya perhiasan. perhiasan itu bertambah Ustazah? Iya. Perhiasan atau logam mulia? Oh, perhiasan. Kalau perhiasan beda. Kalau perhiasan tadi 28 Juli ini perhiasan ya. Ini perhiasan ya. Nih 28 Juli. Maka 28 Juli 2026 saya wajib zakat toh. Rupanya perhiasan tadi 110 gram betul? Saya wajib zakat tadi 5.500.000 betul? Yang ini udah nggak usah lagi dizakatin. Masukkan ke dalam kotak, tulis udah zakat. Nah, dah. Ibu mulai lagi, kita mulai dari nol ya, Dek, gitu. Jadi berarti yang 85 gram sampai 21 lagi dizakatkan ini kan sudah tadi. Sudah. Iya. Iya, kalau ada lagi yang baru ya. Nah, itu beda dengan zakat emas. Hah? Yang baru lagi. Iya, Paham nggak? Udah paham belum? Ada ragu? Kalau ada tambahan, kalau tambahan harus cukup nisabnya 85 gram. Tanggalnya beda-beda dong. Kalau zakat perhiasan kan tanggalnya beda-beda. Rupanya di tahun kedua terkumpulnya di bulan Desember 85 gramnya. Maka zakatnya nanti lagi Desember. Paham? Ya, itu beda dengan logam mulia yang ngikutin tanggal.
8 Juli 2026, 28 Juli 2027. Rupanya 28 Juli 2028 saya belikan helikopter. Hilang logam mulia tuh. Udah wajib lagi zakat. Sewa helikopternya wajib zakat. Profesi lagi dia. Oke? Cak-caknya gitulah biar paham. Biar main helikopter kita sikit. Ya, ya kan? Karipu ibana kan yang nampak tadi gua. Nah, tafadhol. Apa Bu Rita? Cak-caknya. Oh, pura-puranya ibu orang kaya. Amin. Jadi tidak logam mulia saya. Tidak logam mulia saya beli. Karena logam mulia setiap tahun mesti saya keluarkan zakatnya. Iya, jadi biar ngindarin zakat. Perhiasan tak berkilo-kilo perhiasan. Apa perhiasannya? Perhiasannya apa? Ya kalung, Bentuknya apa? perhiasan. Emas. Oh iya emas. Tetap keluarkan. Apakah ini tidak mengelak dari zakat logam mulia? Dalilnya beli aja perhiasan aja sekali kok. Tidak mengelak, bukan. Kalau gitu saya beli perhiasan supaya saya mengelak sekali kok, enggak masalah, mubah aja. Cuman ingat, orang lebih banyak zakatnya, lebih besar rezekinya. Oke, ameh aja lah. Dia kalau ribut kayak gini, biasanya banyak ameh. Harus 85. Kalau di bawah 85 tak wajib zakat. Harus 85 gram. Nisabnya harus 85 gram. Kalau emas ibu di rumah tidak sampai 85 gram, tidak wajib zakat. Tunggu, wait sampai 85 gram. Kalau heboh berarti emasnya berkilo-kilo di rumah nih. Dia kalau misalkan antara emas perhiasan ini sebagian ada yang dipakai minyaknya tadi bukan untuk misalkan dipakai ya. Satu lagi minyaknya untuk disimpan berbentuk emas perhiasan. Itu apakah digabung emas yang disimpan, emas perhiasan yang disimpan dengan yang dipakai itu jumlahnya 85 gram itu atau terpisah? Baik, saya pernah mendengar beberapa tahun lalu, Ustazah, kata Pak Ustadz, emas itu kalau dia terpakai nggak wajib zakat. Kalau dia tersimpan baru wajib. Kalau dia terpakai dia nggak wajib zakat. Jadi saya pakai emas biasa yang nggak kena zakat. Jadi bukan nggak terpakai definisinya. Kalau tidak terjual, walaupun kita pakai wajib zakat. Kan kadang-kadang saya sering ceramah ya, emas wajib zakat kalau nggak terpakai. Dipakainya emas tuh. Supaya nggak kena zakat. Saya konfirmasi ke teman saya yang ngomong itu. Iya, antum bilang bahwa emas kalau nggak terpakai tidak wajib zakat. Iya Nel, maksud terpakai itu apa? Nggak terjual atau nggak terpakai? Nggak terjual Nel. Nah, salah paham ibu-ibu di Musaji itulah ada saya. Jadi selagi dia tidak terjual walaupun kepakai tetap wajib zakat. Terpakai di situ maksudnya kalau dia tidak terjual. Dah. Yang terakhir gampang. Yang terakhir zakat tabungan. Tengok uang-uang di bawah bantal. Nah, ya. Sama uang itu. Ambil kalkulator dulu. Matematika saya tiarap soalnya pada masanya. Uang tetap berlandaskan gramasi emas. 85 gram emas kali harga emas sekarang 1.800.000. 153 juta. Siapapun ibu-ibu yang ada di hadapan saya saat ini, online dan offline, kalau uang atau deposito atau duit-duit yang sedang tidur di bank-bank itu di atas 153 juta dan sudah terjadi sejak 1 tahun yang lalu, berarti haulnya udah cukup per hari ini. Keluarkanlah dulu, bersihkanlah dulu harta itu 2,5%. Ibu punya uang berapa sekarang? Misalnya 500 juta kali 2,5%, pulang dari sini keluarkan 12.500.000. Jangan jadi bala di rumah kita. Punya uang berapa ibu? 1 miliar, keluarkan 25 juta. Punya uang berapa? 160 juta.
sekarang kali 2,5%, keluarkan 4 juta. Kalau punya duit cuma 2 juta, diam-diam aja dulu. Nah, keluarkanlah. Saya yakin kalau kita keluarkan rezeki makin banyak, insya Allah. Oke, harus setahun dulu, tak boleh harus setahun. Pokoknya setahun, haulnya setahun, nisabnya 85 gram emas. Ya. Misalnya dia memang berhak menerima zakat, tapi sebelum itu dia minjam uang ke kita. Katakanlah Bagus. dia bulannya tidak dibayarnya. Niatkan zakat. Dalam uang itu saya zakatkan dia dalam boleh nggak seperti itu? Pertanyaan bagus. Saya minjamkan uang ke orang. Dia orang miskin, saya pinjamkan uang ke dia kan. Tahu-tahu, saya kan tahu saya ada zakat nih, uang zakat. Udahlah, saya niatkan zakat aja lah. Boleh nggak Ustazah? Boleh nggak? Boleh nggak? Bu, dalam amal satu akad satu niat. Niat hutang piutang tetap hutang, Bu. Tidak bisa dipotong di tengah jalan niatnya, Bu. Jadi kalau ibu ingin mengikhlaskan, itu pahala ibu, pahala sedekah atau meringankan beban hutang. Dia tidak bisa ibu putar di tengah jalan menjadi akad zakat. Karena satu akad, satu amal. Paham nggak? Dia kayak enggak tidak akan bakalan dibayar karena saya jadinya dia zakat ke kamu. Betul. Itu yang nggak bisa. Karena alasan nggak bisa, paham nggak? Alasannya nggak bisa, paham? Akadnya diubahnya di tengah jalan, nggak bisa. Contoh, saya kan ada orang meminjamkan uang sama orang, dia nggak akan mampu bayar. Saya niatkan zakat aja lah, nggak bisa. Saya merubah niat, merubah akad di awal. Karena zakat dengan hutang piutang itu dua bab yang berbeda. Kalau mau diikhlaskan, ibu dapat pahala meringankan beban hutang besar pahalanya, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat kita, karena tidak bisa mengubah akad di awal. Jadi misalnya Ustazah, kalau kita diktekan atau kita arahkan bayar dulu pinjam uang. Bisa. Saya nanti saya zakat ke kamu boleh. Bisa. Bayar ke saya, dia transfer. Atau nggak dibilang juga nggak apa-apa. Dibilang juga nggak apa-apa. Udah saya terima ya, lunas hutangmu ya, saya transfer. Saya sering melakukan itu sama orang yang minjem. Aman aja. Tapi akad sama dengan misalnya kita pinjam, orang teman pinjam duit sama kita. Biarkan dia bayar, latihan dia bertanggung jawab. Enggak, dia kita ingatkan, utang kamu bayar ya. Dia transfer ke kita, walaupun cuma 300.000, 500, biarkan dia bayar, biarkan dia dewasa. Ketika dia transfer, udah, saya transfer balik. Saya udah terima ya hutangnya, ini buat susu anak. Enggak apa-apa. Tapi akad yang pertama, akad hutang piutang, akad yang kedua adalah akad sedekah. Kalau saya memang mau sedekah. Oke? Paham sampai sini? Sama dengan ibu merubah niat di tengah jalan. Ibu niat puasa sunnah, siang-siang kodo aja lah, bisa ma. Oke? Dah. Gimana Bu? Sekali dalam satu nisab. Oke, clear? Keluarkan. Kalau bisa zakat kita banyak, kita punya kebun sawit, zakatkan penghasilan, zakat kebun. Ada pula emas, zakat emas perhiasan. Ada pula emas logam mulia, zakat lagi. Ada lagi hasil jualan, zakat lagi. Ada lagi hasil bisnis, zakat lagi. Kayak gitu kan. Harus bangga berzakat. Jangan dihindari zakat, jangan berputar-putar. Oke? Iya. Misalnya orang kita tetangga kan bermacam-macam agamanya. Kebetulan ini agamanya beda, tidak boleh kita zakatkan agama beda. Zakat tidak boleh ke non muslim. Kalau sedekah boleh. Kalau zakat tidak boleh ke non muslim. Kalau sedekah boleh. Ya. Selama ini dia mengeluarkan zakat, tapi belum sampai yang dibilang tadi. Halnya itu 85 ya. Tapi belum sampai, tapi kita dikeluarkan zakat. Sedekah. Insyaallah semoga Allah masukkan ke dalam pahala sedekah. Amin. Niatnya zakat ya. Tidak apa-apa, kan diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Oke. Ya, ada juga orang
Zakat emas tuh setiap dia beli emas dia zakatkan. Padahal belum. Clear? Apa, Mak? Iya, Mak. Banyak duit, Mak, ya. Ustazah, kita kan hasil jualan, terus hasil kerja, terus hasil yang lain, kita keluarkanlah zakat penghasilan. Setelah itu rupanya saya bisa nabung. Saya tabunglah di bank. Nah, apakah keluarkan zakat? Kalau udah cukup nisabnya, keluarkan lagi. Zakat tabungan namanya. Kita ini tidak boleh nabung, Mak, sebenarnya selagi masih ada orang kelaparan di daerah kita. Tapi pengen juga nabung. Boleh, kata Allah, keluarkan zakatnya, gitu loh. Kita tidak boleh numpuk harta. Tidak boleh numpuk harta. Cuman kan pengen juga nabung. Ya kan? Kalau kita tidak nabung, tidak beli emas, tidak numpuk, menabung, risau juga kan kepada masa depan. Oke, boleh, kata Allah, silahkanlah nabung. Tapi keluarkan zakatnya supaya nabungnya menjadi boleh. Itu maksudnya. Iya. Iya, haulnya dipenuhi. Iya, per bulannya keluarkan. Kalau ada tabungan numpuk, nabung tuh nggak boleh sebenarnya selagi ada orang miskin. Cuman kita pengen juga nabung, keluarin zakatnya biar bersih hartanya. Apa do, Mak? Berapa tabungan, misalnya tabungan kita, misalnya tabungan Mak 100 juta. 2.500.000 Mak. Iya, enggak seberapa tuh, Mak. Insya Allah naik lagi nanti rezekinya tuh. Insya Allah naik. Ya. Ya. Tapi mungkin kalau dikumpulkan di luar tabungan itu ada di bawah kumpulkan. Kumpulkan. Bu. Ini yang profesi atau yang tabungan? Ibu punya tabungan 153 juta harga emas sekarang ya. Dia kan relatif tuh. Tadi kan harga emas sekarang ya tabungannya ya. Tapi 140 juta di tabungan. Ada 15 juta lagi di bawah panci, di bawah teflon. Kalau anak muda di Dana, di GoPay, di dalam TikTok Pay. Ada nggak ya TikTok Pay ya? Di dalam Dana, di dalam saldo, di dompet digital. Kumpulkan semuanya. Nah itu nggak kepake itu saya anggap tabungan misalnya pura-puranya. Kalau anak muda ada dia reksadana atau dia punya obligasi, ya itu semua langsung termasuk hitung semua. Gramasi emasnya nggak cukup secara nilai. Secara nilai tabungan. Tapi ada uang di bawah kasur, di Dana, di GoPay. Itu ditabung atau yang di bawah kasur, di bawah teflon itu dipakai hari-hari atau tabungan? Enggak termasuk tabungan. Enggak cukup. Dia harus dalam bentuk tabungan. Dia niatkan nabung. Untuk apa nih disimpan, Bu? Untuk masa depan. Nah, itu tabungan tuh. Tabungan. Di bawah bantal emergensi, tabungan, Bu. Tabungan, Bu. Tabungan itu yang kayak gini. Ini untuk apa? Kalau ada apa-apa beko, itu tabungan, Bu. Tabungan, Bu. Kecuali, Bu, tabungan haji tidak wajib zakat karena tujuannya untuk haji. Dia yang dinamakan tabungan wajib zakat adalah yang dia tidak tahu. Untuk apa nih? Seakan-akan kita hidup selamanya. Mari kita menabung selamanya. Itu nggak tahu tujuannya, nggak boleh sebenarnya itu. Tapi supaya boleh keluarkan zakatnya, kayak gitu maksudnya. Clear? Kalau nggak clear sampai malam wah langsung lah. Subuh. Jadi kecuali ibu nabung untuk tabungan haji, itu bisa, Bu. Itu tidak termasuk tabungan yang wajib dizakatkan. Dia itu yang wajib dizakatkan
Kenapa ibu nabung? Kalau ada apa-apa beko, kalau ada apa-apa nanti ya kan bisa. Itu nabung. Sebenarnya nabung tidak boleh, tapi pengen keluarkan zakatnya baru dibolehkan Allah gitu loh. Semoga Allah pantaskan kita mengeluarkan zakat dalam jumlah yang sangat banyak. Amin ya. Semoga Allah titipkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oh. Satu soal. Hadiah pakai umroh. Satu soal. Tunjuk tangan baru jawab. Jangan papaya. Apa arti haul dalam bahasa sederhananya? Tangan. Gimana? Ya, berapa lama? Nah, udah. Tapi yang gampang kan? Al-Haziniyah Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana bis salam wa dakhalna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina